Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya cinta pertama. Walau dikatakan cinta pertama, belum tentu Anda merasakannya dengan pacar Anda yang pertama. Dan cinta pertama terkadang sulit untuk dilupakan. Jangan-jangan pengalaman cinta Dini Aminarti dengan mantannya Indra Bruggman sangat membekas hingga sampai saat ini Dini belum punya gandengan. Ya pasti masa lalu itu pasti akan selalu ada gitu kan, cuma ya sekarang tergantung dari kitanya sendiri gitu loh, yang bener-bener Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menemani Anda di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama saya, kita bersama-sama akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian hangat dari meja redaksi GoSpot untuk Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Pemirsa, bagi Anda penggemar berat grup band asal Bandung Bass Jam, bersiap-siaplah untuk ketar-ketir. Kenapa? Pasalnya Sigit, salah satu dari dua penyanyi vokal di Bass Jam itu, rencananya akan bersolo karir. Wah, alamat bakal bubar nih Bass Jam. Soalnya pemirsa, biasanya kalau sudah keterusan bersolo karir, Sigit akan melupakan prioritasnya sebagai penyanyi di Bass Jam. Dan hal ini sudah sering terjadi dengan band-band sebelumnya. Apalagi yang namanya penyanyi solo itu, penghasilannya juga dinikmati sendiri. Nah, apakah materi alasan di belakang semua ini? Kita tanyakan saja langsung. Inilah beritanya. Apa yang paling ditakuti oleh sebuah grup band? Jawabannya jelas perpecahan. Apa yang membuat grup band bisa pecah? Selain karena faktor ego, juga karena para personilnya sibuk bersolo karir. Bicara tentang perpecahan, Bass Jam, grup band remaja yang kini beranjak dewasa ini harus bersiap-siap menjaga keutuhannya. Sigit, salah satu vokalis Bass Jam, kini sedang bertapa untuk menyiapkan album solo karirnya. Iya sih, emang emang ada rencana untuk bikin album solo, karena apa ya, gue ngerasa emang udah waktunya aja, udah banyak, obsesi-obsesi gue yang kayaknya udah waktunya untuk diwujudkan. Obsesi pribadi Sigit pasti akan mengancam kekompakan dan keutuhan Bass Jam. Takutnya Sigit akan keenakan bersolo karir sehingga melupakan Bass Jam. Ini salah satu contoh kekompakannya Best Jam gitu. Kita di masing-masing personil itu saling sangat mengerti, kemauan masing-masing personil gitu. Jadi menghormati dan menghargai, jadi kita nggak pernah mengganggu, melarang-larang gitu seseorang di Best Jam untuk ngelakuin apa yang dia mau. Kita udah komit tahun ini itu tahunnya istirahat buat Best Jam dan mengembangkan, mengeksplor bakat masing-masing personil sendiri-sendiri gitu. Sigit sudah mengantongi izin dari rekan-rekannya untuk bersolo karir. Lantas bagaimana dengan izin dari perusahaan rekaman yang menaungi Bass Jam? Pada umumnya perusahaan rekaman tak hanya mengontrak band sebagai kelompok, tetapi berikut juga individunya. Sigit pasti tak dibiarkan begitu saja jalan sendiri tanpa Bass Jam. Nah, kenapa saya rasa setiap perusahaan pun, recording company pun pasti mengontrak per individunya untuk tidak bersolo karir atau bekerjasama dengan grup lain atau dengan pihak lain. Ya karena untuk menjaga salah satunya yang paling poin terpenting keutuhan grupnya tersebut. Asal dapat persetujuan dari seluruh grupnya juga, itu akan dipertimbangkan biasa. Komitmen teman-teman itu pengen Best Jam ini akan tetap ada walaupun kita udah sibuk masing-masing. Sebagai kelompok band dengan jam terbang cukup tinggi di belantika musik Indonesia, belakangan Bass Jam memang vakum. Band-band baru justru menyodok ke atas merebut perhatian pecinta musik Indonesia. Apakah Sigit tak takut penggemar Bass Jam akan terbelah? Sebagian tetap sebagai fans setia Bass Jam, sebagian lagi lari ke Sigit. Apalagi jika Sigit tak bisa keluar dari bayang-bayang Bass Jam. Kita akan bikin beda banget gitu. Kita akan bikin beda banget dengan format sebelumnya gitu. Jadi Sigit ya bisa dibilang akan ada perubahan banyak. Yang suka Best Jam mudah-mudahan juga bakal mendukung gue untuk bikin album solo. Terus gue juga bisa membuka membuka pasar gitu ya, membuka target market lain gitu yang tadinya nggak suka Best Jam terus tapi suka misalnya nanti sama album solo gue, lagu-lagu gue sendiri. Dan mereka pasti kan nanti pengen tahu kalau gue di band itu gimana di Best Jam. Jadi sebenarnya bisa lebih meluaskan pasar.
Nah pemirsa, ternyata Sigit ingin dikenal sebagai penyanyi Sigit seutuhnya dan bukan hanya vokalis Bass Jam. Pemirsa jangan kemana-mana, saya Nadia Mulya dan Ghostword akan kembali ke hadapan Anda setelah yang satu ini. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari artis cantik Helmalia Putri yang baru saja pulang dari Malaysia karena menggarap sebuah film dokumenter produksi Malaysia. Tapi kabarnya nih pemirsa, film itu bertujuan untuk mempromosikan daerah wisata Malaysia. Nggak salah nih, Helmalia Putri kita mempromosikan wisata negara lain. Tapi yang pasti ada yang salah dengan artis cantik Dini Aminarti. Tampaknya nih setelah lama putus dari Indra Bruggman, Dini tidak bisa melupakannya. Jangan-jangan sudah mentok nih Dini. Dan kita lihat apakah waktu yang bisa menjawab rasa cinta Dini. Inilah berita selengkapnya. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya cinta pertama. Walau dikatakan cinta pertama, belum tentu Anda merasakannya dengan pacar Anda yang pertama. Dan cinta pertama terkadang sulit untuk dilupakan. Jangan-jangan pengalaman cinta Dini Aminarti dengan mantannya Indra Bruggman sangat membekas hingga sampai saat ini Dini belum punya gandengan. Ya pasti masa lalu itu pasti akan selalu ada gitu kan. Cuma ya sekarang tergantung dari kitanya sendiri gitu loh. Yang bener-bener mau nyimpen itu terus-terusan atau berjalan dengan seiringnya waktu, kita pasti akan ngelupain dia gitu loh. Tahu yang aku rasain itu Indra tuh orangnya baik gitu loh. Jadi aku nggak mengalami satu trauma sama sekali sama dia gitu. Cuma ya apa ya, emang aku belum memikirkan untuk pacaran lagi. Kalau Dini sendiri sedang berada di tahap yang mana? Masih menyimpan memori bersama Indra sampai-sampai masih menjomblo atau sudah siap membuka lembaran baru? Emang aku sendiri ya? Loh, nggak tahu kan? Yang pasti ada pacar atau nggak ada pacar, aku tetap sama aja ngerasain seneng gitu loh. Kayaknya nggak ngaruh ada pacar atau enggak gitu. Toh aku juga masih bisa ngejalanin hidup aku. Aku masih punya temen, aku masih punya keluarga segala macam yang malahan yang mereka yang benar-benar setiap hari bisa sama aku gitu loh. Mencoba membuka hati untuk lelaki lain sepertinya sedang dilakukan Dini. Pemain sinetron ini mengaku ada beberapa lelaki yang mencoba mendekatinya. Menurut kabar, salah satunya Shandy Sharif, mantan kekasih Usi Sulistyowati. Ada juga Rifat Sungkar Preli yang kabarnya juga memberi perhatian khusus untuk Dini. Lantas, siapa sih yang Dini pilih? Mungkin salah satu dari mereka itu ada yang terbaik. Mungkin nggak tahu kapan aku akan sama dia gitu kan. Cuma yang pasti saat ini aku belum memikirkan untuk pacaran. Serius menggeluti dunia kerja lantas melupakan urusan cinta kelihatannya sedang dialami Helmalia Putri yang juga mantan pacar Indra Bruggman. Semenjak putus dengan pria asal Malaysia, Puput tak pernah kepergok sedang bergandengan mesra dengan seorang pria. Mungkin memang karena belum ada yang belum serak jatuh belum jatuh cinta. Ya belum ngerasa aja gitu. Puput memang baru pulang dari Malaysia. Gadis Aceh ini baru saja menyelesaikan syuting film dokumenter yang memakan waktu 4 hari. Dalam film dokumenter tersebut, Puput harus mempromosikan salah satu daerah di Malaysia. Kenapa Puput lebih memilih mempromosikan Malaysia ketimbang negeri sendiri? Ya namanya itu juga kerja kan, dan Puput malah ngerasa bersyukur Puput dapat rezeki lah ya maksudnya kayak gitu. Jadi ngapain sih harus pusing-pusing banget yang soal-soal kayak gitu ya. Mungkin rasa nasionalisme Puput tinggi sehingga ia ingin menyatukan dua negara yang sedang bersitegang dengan caranya sendiri. Adakah perasaan takut ketika harus syuting di Malaysia? Sempat agak sedikit takut untuk berangkat karena memang semuanya tuh pada ribut gitu. Ngapain sih ke Malaysia? Ngapain sih? Lagi ribut nih ambalat gini-gini. Aduh, udah deh bilang gitu. Kalau mau perang aja. Udah pusing. Maksudnya bukan jam perang aja gitu. Maksudnya ya udahlah gitu. Hidup mati kan semua udah ditentuin sama Allah gitu. Ngapain jadi Put udah jalan aja deh gitu. Pokoknya niat Puput kerja, udah. Tapi ya sampai sana alhamdulillah nggak ada apa-apa. Masih di Ghostword dan masih bersama saya Nadia Mulya. Pemirsa lama nggak kelihatan, ternyata Adam personil dari grup band DOT kabarnya sudah menikah lagi. Wah Adam selamat ya. Tapi ngomong-ngomong, ini pernikahan yang keberapa sih? Dan jika pemirsa ingat, belum lama ini Adam bercerai dari perenang nasional Kevin Rose Nasution.
Dan gadis pilihan Adam sekarang ini kira-kira berasal dari kalangan atlet atau selebriti ya? Kita kenalan aja yuk. Inilah berita selengkapnya. Adam Glenn Dolly atau dulu dikenal dengan nama Adam Dodd ternyata baru saja mengakhiri masa dudanya. Mantan suami Kevin Rose Nasution ini baru saja menikahi seorang gadis Kalimantan. Awalnya Adam sengaja menyembunyikan pernikahannya, namun akhirnya tercium pers juga. Gara-gara nikah sembunyi-sembunyi inilah kemudian muncul kabar Adam menikah secara siri. Biarpun gue bilang belum, tapi ujung-ujungnya pasti bakalan tahu juga kan. Ya udah akhirnya sekarang gue bilang gue memang udah nikah sama Dian. Itu gue nikahnya tanggal 10 April 2005. Kebenaran gue nikahnya waktu itu di rumah penghulu. Kalau itu benar buku dari KUA, heeh. Kita yakin buku KUA, karena memang di situ nikah sakral banget ya. Udah yang namanya nikah beneran, bukan nikah siri, itu aja. Siapakah gadis yang dinikahi Adam? Orang dari kalangan biasa ataukah public figure seperti mantan istrinya Kevin Rose Nasution? Adam pernah punya pengalaman buruk dengan pernikahan pertama. Pasti Adam akan berpikir 1000 kali untuk menikahi orang dari kalangan public figure seperti dirinya. Dia orang biasa, bukan dari kalangan public figure. Gue ketemu sama dia di Kalimantan, gue lagi show, dia kerja di sana. Kita kebenaran nginep di satu hotel, ketemu, ngobrol, ya udah nyambung, ya terus hubungan tambah baik. Akhirnya gue jadian setelah 1 bulan, terus jadian sampai 7 bulan lebih deh nih, hampir mau setahun. Ya udah kita putusin untuk nikah. Kalau gue bilang lebih enak nggak sama public figure ya, dalam artian ya dunianya beda gitu. Kalau dunianya sama juga mungkin ya ini salah satu gue pengen nikah sama dia juga gitu, karena dunia gue sama dia beda. Jadi bisa saling bisa mengisi, malah jadi balance. Pilihan Adam dalam mencari istri ternyata sama dengan pilihan mantan istrinya dalam mencari suami. Kevin Rose belum lama ini menikah dengan Hermawan Santoso, pria dari kalangan kebanyakan. Barangkali keduanya memang sudah kapok menikah dengan sesama public figure. Uniknya antara Adam dan mantan istrinya seperti berlomba-lomba untuk cepat-cepatan menikah lagi. Enggak sama sekali Kevin udah nikah terus gue ikut-ikutan nikah. Itu enggak banget deh. Jadi ya memang udah jodohnya gue harus nikah sama dia, ya udah gue nikah. Jodoh memang misteri. Ibunda Adam sendiri sebenarnya berharap Adam tak cepat-cepat menikah. Sebagai ibu, Sheila Assegaf khawatir Adam belum berhasil menyembuhkan luka batin akibat perceraiannya dengan Kevin Rose Nasution. Tante maunya seperti itu, cuman jodoh udah sampai, tidak bisa dielakkan lagi. Kedua belah tangan terbuka asal niat kita baik, insya Allah kesananya baik. Mudah-mudahan karena Adam pernah gagal pertama, untuk yang kedua insya Allah sampai kakek nenek, panjang umur, panjang jodoh. Ya sekarang gini aja, yang pertama itu gue jadiin pelajaran buat gue. Jadi untuk sekarang ya sedikit seminimal mungkin yang akan mengakibatkan gue pisah nanti sama dia, gue hindarin supaya nggak terjadi seperti yang gue sama Kevin. Ya, sekali lagi selamat kepada Adam Dodd. Dan pemirsa, menikah itu memang bukan balapan, jadi nggak perlu kebut-kebutan. Karena jika memang belum jodoh, tidak usah dipaksakan untuk segera menikah. Bukan begitu? Ghost Spot akan segera kembali.